kembali lagi di channel kita Menghargai Indonesia. Sebelum video kita kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya di bawah ini. Lupa bunyikan loncengnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat malam. Masih di rumah saja kan sepanjang hari ini? Tidak kemana-mana kalau tidak terlalu penting, karena kita masih tetap dalam keadaan perang melawan pandemi COVID-19 sudah beberapa bulan ini. Mudah-mudahan ini tidak akan berlangsung terlalu lama lagi. Belum berlalu bulan Mei yang akan datang ini sudah selesai masalah corona. Paling lambat bulan Juni semuanya sudah normal kembali, insya Allah. Malam ini kita akan membahas topik masih tetap dalam tema besar membangun dunia usaha sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Tadi malam kita sudah membahas bagaimana kita membangun dunia usaha sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pastikan itu semuanya sudah menjadi dasar fondasi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, karena itulah yang akan kita jadikan dasar berpikir, dasar bertindak dalam mengelola dunia usaha yang kita miliki. Insya Allah setelah selesai COVID-19 ini, kita akan mengelola usaha yang kita punya dengan cara dan strategi yang baru, seperti yang kita diskusikan dalam waktu beberapa malam dan beberapa minggu yang sudah lalu dan yang akan datang ini. Malam ini kita akan membahas secara khusus bagaimana kita mengelola dunia usaha, mengelola usaha kita sesuai dengan penerapan sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya meyakini seperti ini, bahwa kalau dunia usaha, kalau ekonomi kita, kalau usaha kita bangun dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila, maka Indonesia akan menjadi negara yang sangat diperhitungkan. Ekonominya menjadi handal dan ekonominya menjadi unggul secara global, dan Indonesia pasti akan memiliki keunggulan dalam persaingan global. Itu yang saya yakini. Karenanya kalau saya mau bahas, karena saya kerucutkan apa yang kita bahas ini, bagaimana kita membahas usaha kita, membangun usaha kita sesuai dengan penerapan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Sekali lagi malam ini kita akan membahas penerapan dalam dunia usaha sesuai dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin orang akan berkata seperti ini, dan orang mungkin akan nyinyir bahwa semua ini adalah pepesan kosong dan berbagai komentar miring lainnya. Saya tahu itu, saya mengerti, bahkan saya paham. Dan orang akan berkata lagi, jangankan bisa unggul dalam kompetisi global, secara nasional saja ekonomi kita jauh dari kata memadai. Bahkan sebelum corona saja orang akan berkata bahwa ekonomi kita jauh daripada memuaskan, jauh daripada harapan rakyat. Saya mengerti itu. Tapi kalau kita terus mengeluh, terus kita nyinyir terus kita komplain terus, kita nggak dapat apa-apa. Saya mengerti itu, saya merasakannya juga. Tapi kalau kita terus cuma berhitung, bermain perasaan, lalu mulai komplain sana sini, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ekonomi kita tetap biasa, keuangan kita tetap biasa saja, dunia usaha tetap biasa saja. Oleh karena itu, saya mengajak kita semuanya, daripada komplain, daripada nyinyir terus-menerus, ayo kita bertekad bahwa kalau Tuhan yang Maha Kuasa menolong kita, menolong bangsa kita mengatasi pandemi COVID-19 ini, kita akan bangun usaha kita sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Baik, jangan bosan dulu, jangan komplain dulu, Pancasila terus, Pancasila terus, Pancasila terus. Memang saya sengaja, karena memang di dalam dunia usaha hampir sudah tidak terdengar lagi orang memperhitungkan tentang keberadaan Pancasila. Pancasila itu hanya bisa didengar pada saat upacara kenegaraan. Pancasila itu hanya bisa dilihat di gedung-gedung pemerintah, ditempel di depan, di belakang kantor pejabat. Lebih dari itu masyarakat biasa tidak memperhitungkannya.
saya merenungi tentang perjalanan ekonomi bangsa Indonesia. Saya mengambil keputusan untuk mensosialisasikan bagaimana membangun dunia usaha sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Kenapa? Karena saya tahu kalau ekonomi kita terbangun sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila, ekonomi kita akan pasti menjadi kuat. Dan itulah kunci keberhasilan yang hakiki yang tak dapat digoyahkan oleh apapun juga. Karenanya, mari ikuti terus pemaparan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Bukan karena saya lebih cerdas, saya lebih pintar dari semuanya. Saya mungkin hanya tahu sedikit dan melakukannya dia jauh lebih tinggi nilainya daripada yang tahu banyak dan cuma tahu bicara dan tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, mari kita menjadi bagian dari orang sedikit ini yang tahu sedikit tapi melakukannya banyak. Lebih baik lagi kalau kita banyak yang kita tahu dan kita banyak melakukannya. Itu lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Mari kita lihat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita akan melihat bagaimana kita bisa memahami dan mengerti tentang sila kedua ini, lalu kita menerapkannya di dalam dunia usaha yang sedang kita kelola. Pahami, manusia sebagaimana ciptaan Tuhan yang maha kuasa adalah pelaku utama di dalam dunia ekonomi, pelaku utama di dalam dunia usaha. Memang kita bisa pakai robot, kita bisa pakai komputer, kita bisa pakai binatang malah di dalam dunia usaha yang sedang kita kelola. Tapi tidak ada yang melebihi kemampuan manusia. Oleh karena itu manusia tetap menjadi pelaku utama, menjadi pemeran utama di dalam setiap jenis usaha. Seminimal-minimalnya pemilik usaha itu manusia, karena tidak ada robot yang memiliki usaha. Tidak ada robot yang bisa berusaha. Robot hanya bisa bergerak, komputer hanya bisa bergerak kalau ada manusia di belakangnya. Oleh karena itu manusia adalah pelaku utama di dalam ekonomi. Dan kalau kita mau berhasil kelola dengan baik manusia yang ada. Nah, oleh karena itu semua hal terbaik harus dilakukan untuk manusia ini. Karena kesalahan terbesar manusia yang berusaha adalah memperlakukan manusia dengan cara yang salah. Dan pasti itu akan berakibat fatal kalau kita melakukan kesalahan dalam urusan manusia ini. Nah, sebelum kita membahas, maka malam ini saya akan beritahu apa yang dimiliki oleh manusia itu. Manusia itu di dalam dirinya kurang lebih memiliki 4 hal yang luar biasa. Yang pertama adalah dia memiliki potensi berpikir. Dia juga memiliki potensi cipta, menciptakan. Dia juga memiliki potensi rasa di dalamnya, kemampuan untuk merasa. Dia juga memiliki kemampuan untuk karsa, kemampuan untuk berkehendak. Mari kita lihat satu-satu. Kemampuan berpikir manusia itu sangat dahsyat dan luar biasa. Saya sengaja menyediakan alat ini. Ini alat penyimpan data, hard disk eksternal namanya. Ini menyimpan data sebanyak 1000 GB. Nah, otak manusia mampu untuk menyimpan lebih dari 100 terabyte. Jadi kalau dia dihitung dengan giga, berarti otak manusia mampu untuk menyimpan sekitar 100.000 GB. Oh, itu dahsyat luar biasa. Itu kemampuan manusia. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa kita harus mengembangkan kemampuan berpikir manusia kalau kita mempergunakan manusia di dalam usaha kita. Demikian juga kita sendiri. Kita harus mengembangkan kemampuan berpikir kita. Karena kalau kemampuan berpikir kita dikelola dengan baik, kita akan menjadi manusia yang mampu untuk melampaui zaman. Bahkan dimensi waktu pun terlampaui. Kita memang hidup di masa sekarang, tapi pikiran kita mampu melanglang buana sampai di masa lalu. Yang menjauh di sana di masa lalu mampu untuk kita datangin dan kemudian kita lihat. Demikian juga yang ada di masa depan, yang belum terjadi tapi pikiran kita mampu menjangkaunya. Betapa dahsyat dan luar biasanya pikiran manusia itu. Yang kedua adalah kemampuan cipta, kemampuan menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini hanya manusia yang punya ini. Kemampuan mencipta itu hanya Tuhan yang memilikinya. Dan kabar baiknya, kemampuan mencipta itu Tuhan delegasikan kepada manusia, sehingga manusia memiliki kemampuan sedikit untuk dapat mencipta. Contoh, bahan makanan boleh habis tentang beras, tapi manusia mampu menciptakan bahan makanan dari jagung, bahan makanannya dari ubi, bahan makanannya dari singkong.
Semua manusia mampu untuk menciptakan bahan makanannya. Kenapa? Karena daya cipta dari manusia itu sungguh sangat luar biasa. Bahkan kalau saya boleh menyebut, izinkan untuk saya menyebut, bahkan untuk menciptakan manusia, Tuhan melibatkan manusia yang lain untuk menciptakan manusia melalui proses pembuahan, dan kemudian lahirlah manusia. Itu dasar dan luar biasa daya cipta dari manusia. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan rasa. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk dapat menangkap atmosfer, menangkap situasi di sekitar kita, baik itu situasi gembira, situasi senang, situasi bahagia. Demikian pula kalau situasinya lagi susah, lagi sedih, lagi sengsara, lagi duka, manusia mampu menangkapnya. Nah, jangan berhenti di situ. Perhatikan saya. Karena kemampuan rasa manusia untuk menangkap semua atmosfer ini, maka dia juga diberi kemampuan untuk menciptakannya di dalam kehidupannya. Dia tahu rasa bahagia, dia tahu rasa senang, dia tahu rasa riang gembira, dia tahu rasa sukacita, dan dia mampu menciptakan segala sesuatu di hidupnya untuk membuat dia bahagia, membuat dia sengsara. Demikian juga dia tahu rasa susah, rasa sedih, rasa sengsara, dan biasanya manusia punya kemampuan untuk menghindarkan dirinya dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Dan jadi kalau kita sedang ada di dalam kesusahan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, ada yang salah dengan kita, ada yang salah dengan saudara. Oleh karena itu, dengarkan terus ini. Saya akan menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana keluar dari kesengsaraan itu, bagaimana keluar dari kebangkrutan bisnis, bagaimana mengakhiri, kata orang, kesialan. Mengakhiri kesialan itu bukan pergi ke pantai lalu buang CD di sana, bukan begitu caranya. Lalu buang pakaian di sana, bukan begitu caranya. Ikuti terus materi ini, karena ini yang akan menghilangkan kesialan, semua jenis kebangkrutan dan kesialan. Insya Allah akan tersingkir dari hidup kita dengan menerapkan materi-materi ini. Yang keempat adalah yang ada di dalam manusia adalah kemampuan karsa, kemampuan untuk berkehendak, kemampuan untuk merencanakan, kemampuan untuk menetapkan tujuan lalu mencapainya, kemampuan untuk mengingini sesuatu, hasrat yang kuat, hasrat yang menyala, hasrat yang membara. Itu ada di dalam diri manusia. Kata orang, kalau sudah ingin, kalau sudah mau, pasti ada jalan. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Bukankah itu pepatah yang sering kita dengar? Tapi seringkali aplikasinya dalam kehidupan ini, seringkali itu jauh daripada kenyataan. Karena orang cuma tinggal tahu mengucapkannya, lalu tidak dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena mereka salah memperlakukan manusia. Oleh karena itu, malam hari ini saya akan tunjukkan jalan, saya akan tunjukkan saran dan tools saya di dalam bagaimana kita mengelola manusia di dalam usaha, bahkan di dalam kehidupan ini, bagaimana kita memperlakukan manusia. Karena ini yang saya yakini, begitu kita memperlakukan manusia sesuai dengan arahan Pancasila sebagai dasar negara kita, maka sejahteralah hidup kita, dan manusia siapapun juga itu akan menjadi pintu berkah buat kita. Karena saya yakin dan percaya seperti ini, setiap orang siapapun juga bisa menjadi pintu kebaikan buat kita kalau kita tahu cara memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah, jangan berhenti berharap bahwa kehidupan yang lebih baik itu masih dapat kita harapkan. Kalau selama ini apa yang kita harapkan tidak kunjung datang, bisa jadi karena kita salah memperlakukan orang, bisa jadi karena sikap hati kita yang salah terhadap orang lain, bisa jadi kita salah memperlakukan anak buah, bisa jadi salah sikap hati kita terhadap pemimpin, bisa jadi salah sikap hati kita kepada pemerintah, bisa jadi salah sikap hati kita kepada rakyat. Ini semua akan menentukan keberhasilan di dalam kehidupan kita, tergantung di mana posisi kita masing-masing. Oleh karena itu, tanpa banyak basa-basi, saya akan tunjukkan beberapa langkah, beberapa poin yang akan menunjukkan buat kita bagaimana kita memperlakukan manusia. Maafkan saya mungkin karena terlahir terburu-buru, makanya bicaranya terlalu cepat, bicara terburu-buru. Tapi saya akan coba untuk bicara pelan. Nanti orang bilang berbusa lagi. Saya akan bicara secara pelan. Yang pertama, kalau kita ingin berhasil dalam mengelola manusia, maka pastikan dalam usaha yang kita miliki ada aktivitas pengembangan diri dalam bentuk proses belajar yang berkesinambungan.
dengan tujuan untuk mengembangkan segala kemampuan yang dimiliki manusia itu sendiri, baik diri kita maupun orang-orang yang kita libatkan dalam dunia usaha itu. Sekali lagi, kita membutuhkan proses pembelajaran. Pastikan ada aktivitas pengembangan diri. Jangan berusaha tanpa ilmu. Jangan berusaha hanya ikut-ikutan. Carilah mentor, carilah pemimpin, carilah orang yang dapat kita nyontek padanya. Carilah itu. Oleh karena itu kita harus ada proses belajar. Nah, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang kita libatkan di dalamnya. Kenapa? Karena di dalam usaha tidak boleh kita hanya mengharapkan hasil yang maksimal tanpa mengembangkan manusianya. Itu orang gila. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu akan terjadi. Kalaupun mungkin, itu untung-untungan saja. Itu adu muncul. Tapi kalau saudara mau supaya saudara terus progres, hasil yang kita akan hasilkan, pastikan ada kegiatan pengembangan diri di dalam usaha yang kita kelola. Tapi itu terlebih dahulu harus dimulai dari diri kita sendiri, karena seluruh pengembangan diri yang dapat kita terapkan untuk manusia yang lain yang kita libatkan di dalam usaha itu ditentukan lebih dahulu oleh pengembangan diri kita sendiri sebagai pemimpin di dalam usaha itu. Jadi saya mau bilang ini kepada kita semua, kalau saudara sebagai pemilik usaha, pastikan saudara memperlakukan manusia dengan baik dengan cara mendesain sebuah proses pembelajaran untuk dapat mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri mereka, mengembangkan kemampuan berpikir, mengembangkan kemampuan cipta daya cipta, mengembangkan rasa yang mereka miliki sehingga makin sensitif, sehingga intuisi mereka makin tajam, mengembangkan karsa, kehendak, keinginan dan kemampuan mereka untuk meraih tujuan. Kembangkan hal itu. Desain sebuah proses pembelajaran yang akan dapat mengembangkan manusia itu, dan kemudian lihatlah hasilnya. Yang kedua sekarang, tidak cukup kita hanya sekedar mengembangkan kemampuan daya pikir, cipta, rasa, dan karsa di dalam diri manusia. Tidak cukup itu. Manusia yang kita kembangkan termasuk manusia yang kita pekerjakan termasuk diri kita sendiri. Berikan haknya secara adil. Makanya sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikan semua hak manusia yang kita libatkan di dalam usaha yang ada dengan adil, dengan sesuai porsinya. Hargai kemampuan dan kelebihan orang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pengorbanannya. Berikan kemampuannya. Bahkan agama mengajarkan, bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Itu cara mengelola manusia, cara memperlakukan manusia di dalam usaha. Sering kali yang saya lihat, kebanyakan pekerja diperlakukan kayak sapi perah, yang terus diperah sapinya, yang terus diperas, kayak diperlakukan kayak mesin, yang terus berbunyi, yang menghasilkan uang tanpa diperhatikan perawatannya. Atau sama seperti petani yang menggunakan sapi atau kerbau untuk membajak. Tidak pernah dikasih makan, tapi terus diambil untuk bajak. Lalu cuma yang dia sediakan cuma cambuk yang panjang, yang tajam, yang bisa melukai, sehingga itu sapi dan binatang itu bisa lari untuk tarik bajak. Jangan begitu, itu tindakan gila, itu tindakan yang tidak manusiawi. Tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, itu tindakan yang berperi kebinatangan yang kayak begitu modelnya. Tapi mari kita perlakukan orang dengan cara yang bijaksana, dengan membayarkan dan memberi hak yang mereka miliki. Karena kalau kita mempekerjakan manusia lain dalam usaha kita, ingatlah, ini yang harus kita ingat. Kenapa kita harus mempekerjakan manusia lain di dalam usaha kita? Ini yang selalu saya ingat. Saya tanamkan dalam diri saya bahwa mereka itu telah menggadaikan hampir seluruh hidup mereka di dalam usaha yang sedang kita jalani. Oleh karena itu kita harus berpikir bagaimana mereka bisa hidup layak, terjamin, dan terus meningkat taraf hidupnya. Itu yang harus kita kerjakan. Pikirkan terus hal itu, karena itulah yang akan menjadi kunci keberhasilan kita semuanya. Yang ketiga, perlakukanlah manusia itu dengan beradab, dengan sopan santun, sesuai dengan nilai-nilai moral keagamaan. Itu penting sekali. Saya ingin menyampaikan satu pernyataan seperti ini. Saya teringat akan satu perkataan seorang teman yang berkata seperti ini, bahwa kedalaman agama seseorang
jangan hanya dilihat dari kerajinannya beribadah, tetapi juga akan terlihat dan tercermin dari cara memperlakukan seseorang secara beradab. Sekali lagi, jangan hanya dilihat kedalaman keagamaan seseorang itu hanya dari aktivitas ibadahnya doang, karena itu hanya hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi ada yang satu lagi, yakni hubungan manusia dengan manusia. Kita harus memperlakukan mereka dengan sopan dan santun, beradab. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita mampu melakukan itu semuanya, maka kita sudah sangat oke di dalam meraih keberhasilan. Tapi tidak cukup kalau saya tidak lengkapi dengan yang keempat saja. Sebenarnya saya tidak mau bagi hal itu, tapi saya bagikan saja. Yang keempat adalah, kalau kita sudah berhasil dalam usaha kita, jangan lupa bantu orang lain untuk meraih keberhasilan seperti yang kita rasakan, seperti yang kita nikmati. Jangan lupa bantu mereka yang tidak seberuntung kita, yang belum seberhasil kita, untuk dapat menemukan jalan seperti yang kita lalui. Karena ini yang ingin saya katakan buat kita semuanya. Manusia yang paling berhasil keberadaannya di dunia ini adalah manusia yang mampu memanusiakan manusia yang lain. Akhirnya saya akan berkata dengan kalimat terakhir. Ukuran keberhasilan yang paling berhasil adalah tatkala kita berhasil membuat orang lain berhasil sama seperti kita berhasil. Banyak sekali berhasil di dalamnya, kan? Sekali lagi, ukuran keberhasilan yang paling berhasil adalah tatkala kita berhasil membuat orang lain berhasil sama seperti kita berhasil. Kerjakan dan kejar ini semuanya, karena inilah ukuran keberhasilan yang paling tinggi di dunia ini, dan tidak ada orang yang mau mengerjakannya. Tapi insya Allah semua yang mendengarkan ini semua akan menjadi orang yang berhasil, karena mereka mengangkat orang lain untuk berhasil. Dan itulah kebahagiaan yang paling hakiki. Mungkin orang bisa sukses meraih tujuan, meraih impian-impiannya, orang bahagia. Tapi saya rasa ada kebahagiaan yang paling tinggi, yaitu pada saat kita melihat orang lain yang kita bimbing, yang kita bina, berhasil dalam hidupnya. Entah dihargai tidak dihargai, tapi ada kebahagiaan di dalam diri kita tatkala kita melihat orang lain berhasil sama seperti kita berhasil. Bahkan jangan berkecil hati kalaupun mereka lebih berhasil daripada kita. Itu syukuri saja, karena Tuhan juga semuanya, Tuhan beri kita kemampuan untuk dapat menolong mereka. Oleh karena itu, syukuri semuanya dan kemudian jalani dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa tuntutan apapun juga. Insya Allah keberhasilan dan kesuksesan sejati akan menjadi milik kita. Terima kasih atas perhatian dan kontribusi semuanya dalam terselenggaranya acara kegiatan belajar bersama ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.